Pada suatu hari, sekolah kesatria sihir Hagun kedatangan murid baru. Murid baru itu bukan murid biasa, dia adalah putri dari negeri lain yang berhasil masuk dengan nilai tertinggi sepanjang sejarah. Murid tersebut bernama Stella Vermilion. Berkat kemampuannya, sejak awal masuk, dia mendapatkan peringkat A di sekolahnya. Di sisi lain, cowok bernama Iki Kurogane adalah murid dengan peringkat F terendah. Namun, meskipun dianggap tidak berbakat, tapi dia selalu berlatih setiap hari demi mewujudkan impiannya. Sesudah latihan, Iki kembali ke asramanya. Kemudian, secara tidak sengaja dia melihat Putri Stella yang sedang ganti pakaian di kamarnya. Iki tidak melarikan diri dari masalah tersebut. Agar mereka impas, dia sengaja membuka pakaiannya dan memperlihatkan tubuhnya kepada Stella. Setelah itu, Stella melaporkannya kepada kepala sekolah. Dia merasa sudah dilecehkan dan menuntut pertanggungjawaban. Di ruang kepala sekolah, Iki menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud mengintipnya. Oleh karena itu, dia ingin meminta maaf kepada Stella. Awalnya, Stella akan menyebarkan kasus ini ke seluruh dunia. Tapi, untuk menghargai keberaniannya, Iki akan dimaafkan jika melakukan ritual harakiri. Harakiri artinya sama dengan bunuh diri. Oleh karena itu, Iki tidak mau melakukannya hanya untuk masalah sepele seperti ini. Bagi Stella, itu merupakan masalah yang besar. Makanya dia sangat marah saat Iki menyepelekannya. Lalu, saat Iki bilang dia menatapnya karena terpesona, Stella langsung terdiam dan tidak jadi menyerangnya. Namun, karena mereka memang ditempatkan di asrama yang sama, Stella memprotes kepala sekolah dan tidak mengizinkan Iki tinggal satu kamar dengannya. Dikarenakan keduanya tidak mau mengalah, maka kepala sekolah menyarankan untuk menyelesaikan masalah ini dengan latihan tanding. Meskipun peringkatnya rendah, Iki menerima solusi tersebut. Merasa tidak akan kalah, Stella pun menambah taruhan di mana yang kalah harus mematuhi perintah pemenang. Sebelum bertarung, mereka memanggil senjatanya masing-masing. Kemudian, Stella memulai serangan pertama dengan mengerahkan serangan api dari pedangnya. Awalnya, orang-orang beranggapan Iki dalam kondisi terpojok, padahal sebenarnya dia sedang mengamati pergerakan lawan sambil terus menangkisnya. Dari pertarungan itu, Iki bisa merasakan Stella tidak hanya berbakat saja. Menurutnya, dia juga sudah berlatih dengan sangat keras. Kemudian, setelah mengamati dan mempelajari teknik pedang lawannya, Iki memulai serangan balasan. Dia memakai teknik pedang yang sama seperti Stella dan juga mengembangkan teknik itu untuk melampauinya. Setelah menyadari bahwa teknik berpedangnya sudah ditiru, Stella mulai menunjukkan kemampuan aslinya. Selain memakai kemampuan berpedang, dia juga mengerahkan serangan sihir api dengan jangkauan yang sangat luas. Iki tidak mau mengalah. Dia melepaskan semua energinya dalam satu waktu untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Pada akhirnya, Iki berhasil mengalahkan Stella dengan kekuatan penuhnya. Setelah menang, Iki menagih taruhannya dengan Stella. Karena dia yang menang, maka Stella harus jadi pelayannya dan mematuhi seluruh perintahnya. Namun, daripada memberi perintah tertentu, Iki hanya ingin jadi teman sekamarnya dan lebih dekat dengannya. Keesokan harinya, Iki dan Stella lari pagi bersama-sama. Meskipun daya sihirnya sudah kuat dan bisa menggantikan kekuatan fisiknya, Stella tetap mengikuti latihan itu karena tidak mau kalah dari Iki. Hari ini, Iki terlihat lebih senang dari biasanya. Lalu, saat Stella menanyakan apa penyebabnya, Iki mengatakan bahwa adiknya akan masuk akademi pada hari ini. Saat berada di ruangan kelas, guru mereka yang bernama Yuri menyambut semua muridnya dengan cara yang aneh. Meskipun kondisi kesehatannya sedang menurun, dia tetap memaksakan dirinya agar terlihat ceria. Selain itu, Yuri juga tidak ingin menjawab muridnya jika tidak diperlakukan seperti gadis muda. Hal ini membuat kondisi kesehatannya semakin memburuk. Oleh karena itu, dia tak bisa berlama-lama berada di kelas. Kemudian, saat berjalan di luar ruangan, tiba-tiba ada murid cewek yang mendekati Iki. Murid yang namanya Kagami itu mengaku sebagai penggemar beratnya. Selain Kagami, ada satu cewek lagi yang berinteraksi dengan Iki. Berbeda dengan Kagami, cewek itu langsung mendekat dan menciumnya tanpa memperdulikan orang di sekelilingnya. Kejadian ini cukup menimbulkan kegaduhan. Stella mempertanyakan apa yang mereka lakukan dan sangat menentangnya. Terlebih, ternyata cewek itu adalah Shizuku yang merupakan adik kandungnya Iki. Meskipun sudah dilarang, Shizuku masih saja menggodanya. Oleh karena itu, Stella segera memisahkan mereka dengan cara paksa. Shizuku tidak tinggal diam. Karena tidak ingin ada yang mengganggunya, Shizuku mengeluarkan senjata miliknya, lalu menantang Stella untuk bertarung. Karena ada peraturan yang melarang siswa memakai senjata di sekolah, Iki berusaha menghentikannya. Namun, Stella malah ikut terpancing, sehingga pertarungan tak dapat dihindari. Akibatnya, mereka berdua mendapat hukuman membersihkan seluruh toilet cewek yang
jumlahnya sangat banyak. Bahkan setelah mendapat hukuman seperti itu pun, mereka tidak kapok dan masih saja berselisih. Tapi karena perselisihan tersebut, Stella dapat mengetahui bahwa Iki diperlakukan buruk oleh keluarganya sendiri. Beberapa saat setelah itu, Stella menemui Iki. Saat mereka bertemu, dia menyinggung soal masalah yang telah dikatakan oleh Shizuku. Iki tidak berniat untuk merahasiakannya. Dia justru ingin menceritakan mengenai keluarganya dan juga masa lalunya. Setiap generasi di dalam keluarganya selalu ada orang berbakat. Hal ini membuat keluarga mereka dijuluki sebagai keluarga terhormat. Tapi karena terlahir tanpa memiliki bakat, maka orang tua dan saudaranya memperlakukan Iki seakan dirinya tidak ada. Kondisi tersebut membuat Iki tidak tahan dan memutuskan untuk kabur dari rumahnya. Namun karena masih ada kakeknya yang peduli padanya, dia mulai termotivasi untuk berjuang pada impiannya. Dalam pertandingan yang sebentar lagi akan diadakan, Stella sudah menerima surel bahwa dirinya akan melawan siswa dari kelas 3. Iki sudah mengetahui kemampuan siswa tersebut, tapi Stella tidak suka mencari info tentang lawannya agar selalu siap saat menghadapi musuh yang tadi kenal. Berhubung besok adalah hari libur, Stella berniat mengajak Iki untuk pergi berkencan. Namun ternyata Shizuku sudah mendahuluinya untuk mengajak Iki berbelanja bersama. Stella tak akan membiarkan Iki pergi dengan adiknya, tapi sepertinya Shizuku juga sudah mengajak teman asramanya yang sering dipanggil Alice. Alice adalah seorang pria, tapi sikapnya yang feminim membuat Iki merasa canggung ketika berkenalan dengannya. Kemudian saat mereka jalan bareng, Stella cemburu pada Shizuku karena bergandengan tangan dengan kakaknya. Namun dia tidak bisa meniru atau menghentikannya karena Shizuku menggunakan alasan bahwa itu hanya kontak fisik antar saudara. Pada saat yang sama, terdapat komplotan bersenjata yang menyerang operator CCTV. Sementara itu, Iki dan yang lainnya sedang berada di kafe yang disarankan oleh Alice. Selama ini, Shizuku sering mendekati kakaknya secara agresif. Namun, dia terlihat sangat malu-malu saat Iki menyentuh wajahnya. Stella ingin diperlakukan sama seperti adiknya, tapi dia gagal melakukannya karena tujuannya terlihat jelas. Kemudian, saat Iki dan Alice berada di toilet, tiba-tiba ada komplotan senjata yang sedang melancarkan aksinya. Mereka menembakkan senapan secara brutal tanpa memperdulikan orang yang ada di dalamnya. Iki dan Alice tidak mengetahui siapa pelaku penyerangan tersebut. Karena kemungkinan tempat ini akan dirampok, mereka berdua memutuskan untuk pergi memastikannya. Berdasarkan informasi dari pihak akademi, polisi sudah mengepung tempat kejadian. Namun, polisi juga belum berani untuk bertindak karena mereka menjadikan pengunjung sebagai sandera. Shizuku memiliki rencana untuk keluar dari situasi tersebut, tapi dia butuh waktu agak lama untuk bisa melakukannya. Kemudian, saat melihat ada anak kecil yang akan ditembak, Stella segera mendekat untuk melindunginya. Dengan kekuatannya, maka setiap peluru yang ditembakkan tidak bisa menembusnya. Sayangnya, para penjahat itu memiliki cara yang licik. Karena tidak sanggup melawan Stella, mereka menggunakan sandera yang lain untuk mengancamnya. Selain itu, karena salah satu dari mereka ada seorang blazer, maka Stella tidak punya pilihan lain selain menuruti perkataan mereka. Melihat teman ceweknya sedang dilecehkan, membuat Iki sangat marah. Namun, Alice melarangnya untuk bergerak sekarang karena masih ada sandera yang ditahan. Untuk sekarang, dia hanya bisa menunggu dan mempercayakan semua pada adiknya. Beberapa saat kemudian, Shizuku berhasil membuat penghalang. Dengan adanya penghalang, maka Iki bisa bergerak leluasa tanpa perlu mengkhawatirkan para sandera. Dengan cepat, dia melawan pemimpin komplotan itu sebelum kekuatannya dinetralkan. Namun, di antara para sandera ternyata masih ada anak buah penjahat. Untungnya, murid lain yang bernama Kirihara segera datang untuk mengalahkannya. Meskipun sudah membantu, Kirihara tidak bermaksud untuk berpihak pada Iki dan temannya. Dia hanya ingin pamer kekuatan karena akan melawan Iki dalam pertandingan. Dalam turnamen penyeleksian Festival 7 Bintang, Stella berhasil menang telak dari setiap lawannya. Namun, dia tidak membanggakan kemenangan itu karena lawannya menyerah sebelum bertarung. Sementara itu, Iki masih mencari cara untuk menghadapi lawannya. Dengan melihat rekaman pada pertarungan tahun sebelumnya, dia mengamati tempo serangan yang dilancarkan oleh Kirihara. Dengan kemampuan kamuflasenya, Kirihara dapat mengalahkan lawan tanpa menampakkan dirinya. Bagi sebagian orang, itu adalah kemampuan yang mengerikan. Sedangkan bagi Stella itu adalah cara pengecut dan paling dibenci olehnya. Di sore harinya, Alice menemui Iki karena ada yang ingin dibicarakan. Saat itu, Alice ingin memastikan apakah Iki pernah diserang Kirihara.
Iki mengatakan bahwa keluarganya punya koneksi dengan kepala sekolah saat itu. Oleh karenanya, mereka menyuruh Kirihara untuk memprovokasinya agar bisa dikeluarkan. Ketika Kirihara menyerangnya, Iki memutuskan untuk tidak melawan. Berkat kesabarannya, dia pun terhindar dari hukuman. Dari cerita tersebut, Alice dapat memahami bahwa Iki sudah sering disakiti. Itulah alasan mengapa dia bisa bersikap tenang meski ada yang menyakitinya. Oleh karena itu, Alice berharap suatu saat nanti akan ada seseorang yang bisa mendengar jeritan hatinya. Selanjutnya adalah pertandingan antara Iki dan Kirihara. Sesaat sebelum bertanding, dia langsung menekan tombol setuju tanpa memperdulikan resikonya. Hal ini membuat guru yang namanya Saikyo tertarik padanya karena kebanyakan murid peringkat rendah mengundurkan diri sebelum bertarung. Saat memasuki arena tanding, Kirihara sama sekali tidak mewaspadainya. Dia masih saja meremehkannya dan merasa lebih unggul darinya. Kemudian, saat menggunakan area kamuflase miliknya, Kirihara tidak menyangka Iki dapat mengetahui posisinya secara akurat. Dengan membaca arah serangan, Iki mampu menangkis serangan tersebut serta melakukan serangan balasan. Karena merasa terancam, Kirihara segera mengubah cara bertarungnya. Selain menyembunyikan hawa keberadaannya, dia juga menyamarkan tembakan panahnya sampai tidak terlihat. Akibatnya, Iki tidak bisa menghindar atau menangkis serangannya lagi. Dalam kondisi tersebut, Kirihara mencoba mempermalukan Iki di hadapan semua penonton. Dengan membocorkan informasi bahwa pertandingan ini adalah syarat kelulusannya, orang-orang menertawakannya bahkan mengatainya tidak tahu diri. Situasi seperti ini membuat Stella sangat emosi. Dengan suara yang lantang, dia bilang pada semua orang untuk berhenti menghina kesatria yang disukai olehnya. Selain itu, Stella juga meminta supaya Iki tidak menyerah karena dia suka melihatnya yang selalu berjuang. Perasaan Stella berhasil tersampaikan padanya. Berkat Stella, Iki tidak lagi terpaku pada arah serangan musuh, serta menemukan cara untuk mengalahkannya. Hanya dengan fokus pada gerakan musuhnya, dia bisa memprediksi arah serangan serta mengetahui posisinya dengan mata tertutup. Dalam waktu singkat, dia bisa membalikkan keadaan dan berhasil memenangkan pertandingan ini. Beberapa saat setelah itu, Iki bilang kepada Stella bahwa dia juga menyukainya. Dengan demikian, mereka berdua pun perlahan menjadi sepasang kekasih. Sejak mengikuti turnamen, Iki sudah memenangkan pertarungan sebanyak 6 kali berturut-turut. Julukannya sudah bukan yang terlemah lagi. Sekarang, orang-orang menjulukinya sebagai Raja Pedang Tanpa Mahkota. Kagami jadi semakin mengidolakannya. Bersama dengan temannya, dia meminta kepada Iki untuk latihan bareng dengannya. Kemudian, saat berada di dalam asrama, Stella mengatakan bahwa Iki itu terlalu baik. Menurutnya, orang yang dilatih olehnya itu adalah blazer berbakat. Dan jika dia terus melatihnya, mereka mungkin bakal jadi lawan yang sulit. Didekati oleh banyak anak cewek, membuat murid cowok di kelasnya jadi membencinya. Saat sedang latihan, mereka menemuinya secara bergerombol dan berencana untuk menyerangnya. Dalam situasi tersebut, Iki tetap bersikap tenang. Lalu, di saat mereka menyerangnya, dia menjatuhkan mereka satu persatu sambil memberi nasihat supaya tidak menggunakan senjata di lingkungan sekolah. Kejadian ini membuat anak cowok yang awalnya membenci dia jadi mengaguminya. Mereka tiba-tiba memanggilnya dengan sebutan guru dan memohon untuk bergabung dalam latihannya. Keesokan harinya, Iki mengajak Stella dan anak-anak yang lain untuk mengunjungi kolam renang. Mereka berencana untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagian dari agenda latihan. Karena Iki enggan untuk melatihnya, awalnya Stella menolak ajakan tersebut. Kemudian, setelah Iki menjelaskan bahwa Stella sudah melewati level kemampuannya, Stella memutuskan untuk menerima ajakan tersebut. Namun, karena Iki hanya fokus melatih yang lain, Stella jadi sendirian dan merasa kesepian. Kagami penasaran dengan hubungan mereka berdua. Oleh karena itu, dia bertanya langsung kepada Stella sejauh mana hubungannya. Stella tidak ingin mengakui jika mereka sudah berpacaran. Tapi, saat Kagami bertanya apakah dia boleh berpacaran dengannya, Stella langsung melarangnya dan mengakui hubungannya dengan Iki. Namun, meskipun sudah 2 minggu berpacaran, tapi hubungan mereka berdua tidak ada perkembangan. Stella masih belum terbuka terhadap pasangannya karena takut dibenci olehnya. Oleh karena itu, Kagami memutuskan untuk membantunya. Dia segera memanggilkan Iki supaya mau meluangkan waktu untuknya. Pada saat yang sama, Iki juga ingin bilang sesuatu kepadanya. Karena selama 2 minggu ini mereka tak terlihat seperti sepasang kekasih, Iki mengatakan ingin membicarakan hubungan mereka untuk kedepannya. Namun, Stella malah beranggapan dia akan memutuskannya. Oleh karena itu, mereka berdua jadi salah paham dan sempat terjadi pertengkaran. Tapi, berkat kejadian itu, mereka jadi lebih terbuka dan saling memahami satu sama lain.
Stella dan Iki terus memenangkan pertandingan. Belum ada seorang pun yang dapat menandingi mereka, bahkan anggota OSIS sekalipun. Setelah selesai bertarung, Stella marah-marah pada Shizuku karena terlalu dekat dengan kakaknya. Namun, dia tidak mampu menghentikannya karena belum memberitahu hubungannya. Kemudian, Alice bertanya kepada Iki sampai kapan dia mau membiarkannya. Selama beberapa hari terakhir, dia menyadari ada seseorang yang mengawasinya secara diam-diam. Karena Alice sudah mengingatkannya, Iki pun memutuskan untuk menanggapinya. Dia segera memanggil orang itu untuk menanyakan tujuannya. Cewek itu berusaha menjelaskannya, tapi karena terlalu gugup, dia malah berlari dan terjatuh ke sungai. Kemudian saat dibawa ke ruang kesehatan, cewek itu mulai memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Ayatsuji Ayase. Mendengar nama tersebut membuat Iki teringat dengan samurai legendaris dari keluarga Ayatsuji. Kemudian Ayatsuji menjelaskan bahwa itu adalah ayahnya. Sementara untuk alasan mengapa dia mengawasinya karena ingin meminta saran tentang teknik pedang padanya. Tapi karena tidak tahu cara untuk mendekatinya, maka selama seminggu ini dia memikirkan cara untuk berbicara dengannya. Setelah mengetahui hal tersebut, Iki pun memutuskan untuk mengajaknya berlatih bersama dirinya. Kemudian saat mereka mulai berlatih, Iki mulai menyadari kenapa Ayatsuji sulit berkembang. Dikarenakan meniru jurus ayahnya yang merupakan lawan jenis, maka hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan harapannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Iki mendapat ide untuk menyesuaikan gerakannya. Dengan mengubah sedikit posisi pinggulnya, maka jangkauan kecepatan dan pergerakannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Setelah merasakan perbedaannya, Ayatsuji langsung memujinya. Dia merasa bisa terus bertambah kuat jika belajar darinya. Oleh karena itu, dia ingin terus berlatih dengannya mulai besok. Meskipun hanya membantunya untuk latihan, tapi Stella merasa khawatir dia akan berpaling dengannya. Untuk menenangkannya, Iki pun bilang kepada Stella bahwa dia hanya menyukainya. Sebagai terima kasih karena sudah melatihnya, Ayatsuji mentraktir mereka untuk makan. Namun, tidak lama setelah itu, ada sekelompok orang yang mencari gara-gara dengan Ayatsuji. Karena Ayatsuji tampak terganggu, Iki berusaha menghentikannya dengan kepala dingin. Namun, mereka malah tidak terima dan memukul kepalanya dengan botol minuman. Meski demikian, Iki tetap tersenyum dan menjaga sikapnya. Bahkan, dia juga sampai menahan Stella ketika ingin membelanya. Karena tidak terpancing, maka pada akhirnya orang-orang itu pergi dengan sendirinya. Iki sudah mengambil keputusan yang tepat. Ketika insiden itu terjadi, ternyata ada petinggi OSIS yang sedang mengawasinya. Namun, semenjak kejadian tersebut, Ayatsuji tidak pernah menemuinya lagi. Pada pukul 3 dini hari, Ayatsuji meminta Iki untuk menemuinya di atap bangunan sekolah. Kemudian dia tiba-tiba mundur ke belakang seolah menjatuhkan diri dari gedung tersebut. Iki tak bisa membiarkannya begitu saja. Dia langsung terjun menyelamatkannya dengan menggunakan jurus yang hanya bisa dipakai sekali sehari. Saat menanyakan mengapa Ayatsuji melakukan hal seperti itu, Ayatsuji mengakui bahwa dia sengaja memancingnya supaya memakai kartu as miliknya. Turnamen penyeleksian akan dimulai beberapa jam lagi. Dengan waktu tersebut, maka kekuatannya tidak akan pulih dan Ayatsuji punya kesempatan untuk menang. Iki mempertanyakan mengapa dia sampai melakukan hal seperti ini untuk menang. Menurutnya, Ayatsuji telah membuang harga diri sebagai kesatria dan merendahkan seni pedangnya sendiri. Tak peduli dengan perkataannya, Ayatsuji pergi menjauhinya sambil mengatakan bahwa dia pasti akan mengalahkannya. Saat hari sudah siang, Iki terbangun di ruang pemulihan. Karena pertandingan akan diadakan jam 3 sore, dia masih memiliki waktu untuk mempersiapkan dirinya. Kemudian, kepala sekolah memintanya untuk datang ke ruangannya. Iki dimintai keterangan mengenai kerusakan di gedung sebelah. Iki mengakui bahwa itu merupakan ulahnya. Oleh karenanya, dia bersedia menerima hukuman apapun. Pada kesempatan tersebut, dia bertanya mengenai Ayatsuji. Lalu, kepala sekolah pun memberitahu apa yang sudah dilalui olehnya. 2 tahun lalu, ayahnya kalah dalam duel. Sesuai dengan janji sebelum mereka berduel, maka tanah dan bangunan milik keluarganya diambil alih oleh pemenang. Selain itu, ayahnya Ayatsuji juga mengalami koma dan belum pulih sampai sekarang. Setelah mengetahui masa lalunya, Alice menyadari mengapa Ayatsuji berusaha mati-matian. Demi mendapatkan kembali semua yang direbut, dia akan melakukan apa saja untuk mengalahkannya di pertandingan. Meski demikian, Iki memutuskan akan tetap bertarung sekuat tenaga.
tenaga, karena jika tidak, dia sama saja dengan menghina ayat suci. Beberapa saat kemudian, Ikki dan ayat suci mulai memasuki arena. Selanjutnya, dia langsung melompat ke depan dan mengerahkan serangan cepat di awal pertandingan. Ayat suci segera menghentikan pergerakannya. Dia membuat penonton kebingungan karena dapat melukai lawannya dari jarak jauh. Sementara Ikki sudah mengetahui penyebabnya. Sebelum pertandingan dimulai, ayat suci sudah memasang perangkap yang dapat aktif saat dia menggunakan jurusnya. Secara tidak langsung, ayat suci sudah melakukan pelanggaran. Namun, beberapa saat sebelum itu, Ikki sudah berbicara pada gurunya supaya mereka mengabaikan pelanggaran tersebut. Alasannya yaitu karena dia ingin memenangkan pertarungan secara adil dan ingin mempertahankan hubungan pertemanannya dengan ayat suci. Dengan cara tersebut, Ikki juga bisa membuatnya tersadar bahwa dirinya sudah keliru. Oleh karena itu, Ikki ingin membantunya untuk mengambil kembali yang telah direbut. Dulu, saat ayat suci sering dilatih oleh ayahnya, dia sudah menyadari bahwa kesehatannya semakin menurun. Meski gerakan berpedangnya sudah tidak sehebat dulu, tapi dia tetap sepenuh hati melatih dan membimbingnya. Namun, semua itu menjadi sia-sia saat ada seseorang yang menentang perguruannya. Saat ini, ayat suci sedang mengantar Ikki menuju tempat perguruannya. Mereka berencana untuk mengambil kembali perguruan tersebut dari orang yang telah merebutnya. Namun, sepertinya hal ini tidak akan mudah. Meskipun sering membuat tapi Kurashiki cukup kuat, bahkan pernah masuk 8 besar pada festival 7 bintang. Saat menentang perguruan, dia pun mampu mengalahkan lawan tanpa mengeluarkan kekuatannya. Ayat suci sangat menyesal karena tidak bisa berbuat apapun. Kalau saja dulu dia bisa menggantikan ayahnya, mungkin kondisinya tidak akan seburuk ini. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di kediamannya. Saat tiba di sana, Ikki langsung menghampiri pengikut Kurashiki dan mengalahkan mereka semua. Kemudian, dia melucuti barang pribadi mereka lalu menunjukkannya pada Kurashiki saat menantangnya berduel. Dengan demikian, Kurashiki mengakuinya sebagai lawan yang pantas. Tanpa menunggu lama, dia segera mengeluarkan senjata untuk melawannya. Saat mereka bertarung, Kurashiki menyerang Ikki dengan serangan yang brutal. Selain mahir dalam pertarungan jarak dekat, senjata milik Kurashiki juga sangat fleksibel dan dapat digunakan dalam pertarungan jarak jauh. Sementara itu, dengan kemampuan Perfect Vision-nya, Ikki dapat memprediksi serangan musuhnya. Namun, dikarenakan Kurashiki memiliki refleks yang sangat bagus, maka setiap kali menyerang, dia dapat menangkis dan menghindarinya. Terlebih, dia juga mampu membelokkan arah serangan dalam waktu singkat. Meskipun sudah mengetahui sumber kekuatan lawannya, Ikki masih menghadapinya tanpa menggunakan kekuatan penuhnya. Pertarungan tersebut membuat mereka berdua kelihatan sangat menikmatinya. Mereka tampak begitu bersemangat karena dapat bertarung dengan lawan yang kuat. Saat menyadarinya, Stella bertanya pada ayat suci apakah ayahnya betul merasa terguncang. Menurut Stella, mungkin saja perkiraannya salah. Bagi orang yang sudah sangat terkenal di dunia seni pedang, dia tidak mungkin akan bahagia hanya dengan melatih muridnya setiap hari. Yang dilakukan oleh Kurashiki itu memang sangat brutal dan berbahaya. Tapi saat seseorang sudah merasa jenuh, maka melawan orang sekuat itu malah menjadi hal yang menyenangkan baginya. Kemudian, setelah bertarung cukup lama, kelemahan Kurashiki mulai terlihat. Setelah menggunakan jurus yang butuh banyak gerakan, maka staminanya lebih cepat terkuras dan dia harus segera mengakhirinya. Setelah itu, Ikki menggunakan jurus terkuatnya. Sambil memakai ilmu bela diri ayat suci, dia berhasil mengalahkan Kurashiki dan mengusirnya dari tempat itu. Setelah menang telak sebanyak 12 kali berturut-turut, Ikki dan juga Stella akan liburan selama seminggu. Tidak hanya itu, kepala sekolah juga sudah menyiapkan perjalanan untuk mereka berlibur. Setelah keluar dari bus, Stella mengajak Ikki untuk pergi ke air terjun di sekitar sana. Namun, tampaknya mereka berdua tidak punya banyak waktu untuk berduaan karena pengurus OSIS sedang menunggunya. Saat itu, Ikki dan Stella tidak diberitahu mengenai tujuannya datang ke tempat itu. Kemudian, pengurus OSIS pun mengatakan bahwa mereka ditugaskan untuk membersihkannya. Berhubung mereka sedang kekurangan orang, mereka minta kepala sekolah untuk segera mengirimnya ke sana. Selain itu, ketua OSIS Todo juga kelihatannya sangat ingin bertemu dengan Ikki. Namun, sepertinya dia akan datang terlambat karena ada urusan penting. Di waktu yang sama, Shizuku memanfaatkan waktu liburnya untuk pergi ke rumah orang tuanya. Saat berada di sana, dia diajak mengobrol oleh ayahnya mengenai hasil turnamen penyeleksian. Ayahnya
memuji pencapaian tersebut. Tapi karena kakaknya tidak diperdulikan, Shizuku tidak senang dengan pujian tersebut. Kemudian setelah membersihkan camp pelatihan, Stella bisa mengajak Ikki untuk pergi ke air terjun. Namun setelah berjalan dalam jarak yang cukup jauh, Stella malah terkena demam. Belum lagi karena saat itu sudah turun hujan, mereka berdua harus berteduh di dalam gubuk di sekitar hutan. Stella baru pertama kali merasakan demam. Dia kesulitan menggerakkan badan dan nafasnya terasa sesak. Supaya kondisinya tidak memburuk, Ikki minta izin kepada Stella untuk membantunya melepaskan seragam. Lalu, setelah semuanya dilepas, Stella malah bertanya kepada Ikki apakah dia mau melakukannya. Jika bersamanya, Stella tidak keberatan dan justru akan senang apabila dia tertarik kepadanya. Sebagai kesatria sejati, Ikki mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menjawab sekarang. Dia ingin dengan bangga menunjukkan pada semua orang bahwa dirinya menyukai Stella. Tapi kalau hubungan mereka sudah melewati batas, maka tidak ada lagi yang bisa dibanggakan pada keluarganya. Stella tidak keberatan dengan hal tersebut. Karena sudah memikirkannya sampai sejauh itu, dia memahami bahwa Ikki memang serius padanya. Beberapa saat kemudian, murid yang berada di camp menghubunginya. Mereka menanyakan lokasinya karena khawatir dengan kondisinya. Pada saat yang sama, ada golem raksasa yang tiba-tiba menyerang. Dengan cepat, Ikki segera menyelamatkan Stella dan membawanya ke tempat yang aman. Lalu, dia melawan golem tersebut dengan teknik rahasianya. Namun, meskipun sudah dihancurkan, golem itu bisa bangkit kembali. Sebanyak apapun serangan yang dilancarkan, Ikki tidak sanggup menghentikannya. Untung saja, ketua OSIS dan anggotanya segera tiba di sana. Dengan menyambarkan petir melalui benang sihir, ketua OSIS berhasil mengalahkan seseorang yang mengendalikan golem itu dari jarak jauh. Sebagai putri dari keluarga utama Kurogane yang berbakat, segala keinginan Shizuku akan dikabulkan. Berkat kekuasaan, dia juga bebas melakukan kesalahan tanpa ada yang menegurnya. Hanya Ikki saja yang berani menegur kesalahannya. Dia tidak memperdulikan kekuasaan orang lain meskipun diperlakukan dengan kejam. Sejak saat itu, Shizuku memutuskan untuk selalu mendukung kakaknya. Dalam pertandingan berikutnya, Shizuku akan melawan Todo. Setelah mengalami insiden di hutan, Ikki mengetahui bahwa Todo sangat kuat seperti yang dibicarakan orang-orang. Sebagai pengguna air, Shizuku mungkin akan kesulitan. Oleh karenanya, hari ini dia melakukan latihan tanding dengan pengguna listrik tingkat atas. Dengan kemampuannya yang sekarang, Shizuku mungkin punya peluang menang. Tapi, Ikki sangat khawatir adiknya akan memaksakan diri. Asalkan tidak terluka, itu sudah cukup untuknya. Pada sore harinya, Alice mengobrol dengan Shizuku. Alice mengatakan Ikki dan Stella mengkhawatirkannya karena sudah melihat langsung kekuatan lawannya. Karena masih ada yang mengkhawatirkannya, Shizuku masih merasa belum cukup kuat untuk membuat kakaknya mengakuinya. Karena itu, pada pertandingan besok, dia akan membuktikannya dengan memenangkan pertandingan. Sehari kemudian, Shizuku memasuki arena pertandingan. Dia akan berhadapan dengan ketua OSIS Todo, pemenang peringkat teratas di tahun sebelumnya. Sesaat setelah pertandingan dimulai, keduanya hanya terdiam dan saling menunggu lawannya bergerak. Kemudian, saat Shizuku mengendalikan elemen airnya, Todo berusaha mendekatinya sambil melancarkan serangan petir emasnya. Dinding air milik Shizuku tidak dapat ditembus oleh petir tersebut. Namun, Shizuku tidak sanggup menahannya lagi karena Todo terus menyerang dengan kecepatan tinggi. Saat pertahanannya melemah, Shizuku segera melancarkan serangan dadakan. Tapi, sepertinya serangan itu tidak berhasil karena Todo mampu menangkisnya dengan cepat. Saat itu, Shizuku masih bisa mengimbanginya. Namun, tiba-tiba saja dia tidak bisa lagi membaca pergerakannya, padahal kecepatan Todo masih sama seperti sebelumnya. Hal ini mengakibatkan dia terluka terkena tebasan pedangnya. Saat mengamatinya, Ikki menyadari Todo memakai teknik yang sama seperti gurunya. Kemudian, gurunya pun menjelaskan itu adalah teknik bela diri kuno yang menggabungkan nafas dan gerakan. Sebenarnya, Shizuku masih bisa melihat gerakan lawannya, tapi alam bawah sadarnya mengabaikan itu, sehingga Todo terlihat seperti berpindah sekejap. Ketika Shizuku sudah terpojok, Stella berteriak menyemangatinya. Disemangati oleh Stella tidak membuatnya senang. Tapi, mengingat Stella dan Ikki akan terus menang, Shizuku tidak mau mengalah dan mulai menyerang habis-habisan. Namun, pada akhirnya dia tetap kalah karena memasuki jangkauan serangan musuhnya.
Iki dan Stella sedang berjalan berdua di taman. Saat itu, Stella mengungkit soal janji mereka berdua untuk jadi perwakilan di Festival 7 Bintang. Setelah membicarakan janji tersebut, mereka sempat berciuman. Saat itu, mereka tak menyadari ada seseorang yang memerhatikannya dan mengambil fotonya secara diam-diam. Beberapa saat kemudian, kepala sekolah memanggil Iki untuk membicarakan tentang Akaza dari Federasi Sihir. Iki mengenal orang tersebut. Dari dulu, orang itu sudah membencinya karena dia berasal dari keluarga utama. Karena akhir-akhir ini orang itu menyelinap ke akademi, maka kepala sekolah merasa harus membicarakan ini kepada Iki. Walau demikian, dia tetap menegaskan akan melindunginya. Saat jam istirahat, Iki dan Stella mengunjungi ruang OSIS. Saat tiba di sana, mereka melihat sisi lain dari ketua OSIS Todo yang sebelumnya memenangkan pertandingan. Meskipun mempunyai kekuatan yang mengerikan, tapi saat waktu santai seperti itu, Todo terlihat agak ceroboh dan mudah akrab dengan orang lain. Setelah semuanya berkumpul, mereka pergi ke yayasan bersama-sama. Kedatangan mereka membuat anak-anak di tempat itu tampak begitu senang. Selama berada di sana, Iki tidak mengerti mengapa dirinya tak bisa memalingkan pandangannya dari Todo. Lalu, Misogi pun menjelaskan itu terjadi karena dia sedang melihat sumber kekuatan, yaitu jati dirinya. Sebagai pengendali listrik, Todo dapat memancarkan dan menerima sinyal penghantar dari orang-orang di sekitarnya. Berkat kekuatan itu juga, dia bisa memprediksi pikiran lawan saat bertarung dengannya. Setelah pulang dari yayasan, terjadi masalah besar yang menimpa Iki dan Stella. Saat itu, foto mereka ketika berciuman sudah tersebar, bahkan sampai masuk koran. Pada saat yang sama, Akaza dari Federasi Sihir Internasional datang menjemputnya. Dia akan dibawa menuju tempat pengadilan untuk diselidiki lebih lanjut. Berbuat bejat terhadap seorang putri merupakan tindakan tercela. Oleh karena itu, Iki diberi berbagai macam pertanyaan tentang hubungannya dengan putri Stella. Iki mengatakan bahwa mereka sudah berpacaran, tapi dia tidak pernah melakukan sesuatu seperti yang mereka tuduhkan. Selain itu, Iki juga menegaskan bahwa dia serius mencintai Stella dan Stella juga serius mencintainya. Oleh karena itu, dia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Meskipun sedang ditahan, tapi pertandingan penyeleksian masih terus berjalan. Iki masih diperbolehkan untuk ikut bertanding di dalam gedung secara tertutup. Iki dan juga Stella terus memenangkan pertandingan. Namun, seiring berjalannya waktu, kabar buruk tentang hubungan mereka juga semakin bertambah banyak. Karena tidak diberi waktu istirahat, maka kondisi fisik Iki perlahan jadi melemah. Walau demikian, dia tetap berjuang menghadapi musuhnya demi menepati janjinya dengan Stella. Kemudian, di hari ke-9, Iki meminta dipertemukan dengan ayahnya. Dia ingin menunjukkan pada ayahnya bahwa dirinya juga bisa berkembang. Namun, ternyata ayahnya Iki sudah mengakuinya sejak lama. Hanya saja dia tidak berharap dan tidak meminta apa-apa darinya. Menurut ayahnya, orang lemah lebih baik tidak melakukan apapun demi mencegah perselisihan bagi organisasi. Dengan kelicikannya, Akaza menjadikan ketua OSIS Todo sebagai lawan terakhirnya Iki. Belum lagi, orang itu sudah mengatur supaya pertandingan mereka berdua dilakukan di depan publik. Todo sudah curiga semua ini telah diatur oleh pihak federasi. Selain itu, dia juga sudah mendengar bahwa kondisi fisik Iki sedang tidak baik. Meski demikian, Iki pasti akan tetap datang ke pertandingan. Karenanya, dia meminta pada Shizuku untuk menyarankan kakaknya mundur saja. Keesokan harinya, setiap peserta yang tersisa mulai melakukan pertandingan. Berbeda dengan yang lain, pertarungan antara Iki dan Todo akan dilaksanakan di ruang terbuka. Selain itu, pihak federasi juga telah mengaturnya supaya disiarkan ke seluruh dunia. Namun, Akaza mengatakan pertandingan ini kemungkinan akan dibatalkan. Iki belum juga datang ke tempat pertandingan karena sengaja dibiarkan berjalan kaki. Saat itu, Iki benar-benar dibuat kesulitan. Dia sampai meragukan kemampuannya dan hampir menyerah dengan keadaannya. Untung saja ada banyak orang yang mendukungnya. Mereka sudah menunggu kedatangannya hanya untuk menyemangatinya. Dengan begini, pertandingan dapat dilaksanakan. Iki dan Todo telah hadir dan siap untuk bertarung. Ketika memasuki arena, Iki terlihat sangat kelelahan. Kondisinya yang mengkhawatirkan membuat gurunya mempertanyakan apa yang dilakukan pihak federasi terhadapnya. Namun, semua itu sudah tak penting lagi. Kedua peserta sangat menantikan pertandingan ini dan hanya ingin menumbangkan lawan masing-masing. Saat menghadapi Todo, Iki tak bisa menggunakan rencana apapun. Dia hanya mengerahkan seluruh kekuatannya sejak awal pertandingan. Untuk menghadapi serangan terkuatnya, Todo juga melakukan hal yang sama. Dia langsung memakai
menguasai rai kiri yang merupakan jurus terkuatnya. Saat itu, Iki sudah menyadari bahwa dirinya masih lemah. Oleh karenanya, dia memutuskan untuk melampaui batasannya dan mengerahkan semuanya pada satu tebasan. Meskipun mengalami luka di sekujur tubuhnya, tapi dengan cara tersebut, dia berhasil mengalahkan orang terkuat yang ada di akademinya. Akaza tidak terima dengan hasil tersebut. Dia berniat menyerang Iki dengan tangannya sendiri. Stella tidak tinggal diam. Dia segera menyingkirkan pengganggu, lalu memeluk Iki dengan pelukan hangat. Pada kesempatan itu, Iki menyampaikan sesuatu kepada Stella. Di hadapan penonton di seluruh dunia, dia melamar Stella untuk menjadi pasangan hidupnya. Sambil menangis bahagia, Stella menerima lamaran tersebut. Hal ini membuat semuanya heboh dan ikut berbahagia. Tak berselang lama, Kaisar Vermilion segera menghubungi ayahnya Iki. Kaisar tidak menentang keputusan putrinya. Hanya saja, dia ingin memberi pesan untuk tidak melibatkan anak-anak dalam masalah orang dewasa. Dengan begini, maka hubungan Iki dan Stella bisa terus berjalan. Namun, karena masih ada waktu 2 tahun lagi sebelum lulus, Shizuku melarangnya untuk berdekatan sebelum mereka menikah.